saya Alfia, umur saya 17 tahun. Ya bosan, di rumah itu nggak enak kalau di rumah terus. Ada enaknya sih, bisa sambil nonton TV, terus ya sambil sosmedan, terus tapi ya nggak enak kalau nggak paham gitu, nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu sama teman-teman kayak gitu, nggak bisa tatap muka sama teman-temannya, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa di sekolah bareng-bareng kayak gitu. Ya pastinya ingin bertatap muka lagi, soalnya biar lebih paham juga dalam materi, bisa ketemu sama teman-teman, sama gurunya juga. Nama saya Sundari, umur saya 17 tahun. Rasanya itu nggak enak juga ada, enaknya juga ada. Nggak enaknya itu ketika pembelajarannya melalui daring, itu nggak paham. Itu yang pertama. Yang kedua itu bosan. Yang ketiga pemborosan kuota. Dan yang keempat itu sinyalnya. Dan enaknya itu ketika belajar daring bisa sambil nonton TV mungkin, bisa sambil makan juga. Perbedaannya kalau sebelum pandemi itu bisa tatap muka, bisa bertemu teman-teman, bisa bertemu sama guru-guru, juga bisa jajan bareng sama teman-teman. Kalau di masa corona ini nggak bisa ketemu sama teman-teman, juga nggak bisa bertemu sama guru, dan materinya itu juga nggak bisa dipahami dan ngebosenin juga. Yang jelas ya seperti dulu lagi, bisa tatap muka. Soalnya menurut saya sekolah tatap muka itu menyenangkan sekali. Nama saya Satrio, umur 17 tahun. Sangat sulit karena dilaksanakan secara online via Google Classroom, WA, Google Meet atau Zoom. Terkait itu siswa dipaksa untuk memiliki aplikasi tersebut yang gimana ya, aplikasi itu mesti kan berat, membutuhkan HP yang bagus untuk bisa menginstal tersebut. Kalau dulu itu cenderung gimana ya, lebih bisa kalau susah bisa tanya langsung gitu loh, dan langsung direspon. Jadi pas waktu tanya kan mesti mood, guru langsung jawab, jadi bisa masuk. Kalau sekarang kan mungkin sekarang tanya bisa jawab nanti malam, besok, jadi sudah nggak mood untuk menerima materi lagi. Lebih mudah lah, lebih komunikatif lagi. Kalau memang niat lewat online, lebih sering menjawab, lebih online. Kalau jadwalnya pagi, ya saat itu juga guru harus bisa menerima semua masukan atau pertanyaan. Nama saya Visa Istikasari, umur 18 tahun. Belajar di masa pandemi ada menyenangkan, ada menyedihkannya. Kalau menyenangkannya itu kita bisa belajar sambil berbaring, bisa sambil nonton TV, bisa sambil makan, bisa sambil main game. Kalau yang tidak enaknya itu kita tidak bisa memahami materi yang disampaikan secara luas seperti itu. Mendapatkan pelajaran yang lebih maksimal karena kita bisa mendapatkan dari dosennya langsung, dan kalau ada yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Kalau saat corona kita hanya mendapatkan pelajaran dari dosen juga, tapi biasanya itu berupa jurnal atau PowerPoint yang sudah diresum atau juga dari YouTube. Belajarnya lebih enak yang seperti biasa kalau menurut saya pribadi, karena kita juga bisa saling bertukar pikiran antara teman dan maupun dosen. Jadi kita tidak terpaku dengan materi, kita juga bisa mendapatkan dari teman dan guru kita. Nama saya Regita Cendekia Cahyani, umur 19 tahun. Belajar di masa pandemi itu sulit gampang. Karena waktu di sekolah itu kan cuma fokus untuk sekolah. Kalau di rumah itu kan terbagi dengan kegiatan yang lain seperti membantu orang tua dan sebagainya. Dan kalau belajar di masa pandemi kan otomatis online dan menggunakan kuota yang lumayan banyak. Terus gimana ya? Pokoknya susah gampang karena materi juga itu kan di-share online dan tidak dijelaskan oleh guru. Jadi menurut saya sulit. Tetapi kalau dari segi saya sendiri itu ada senangnya karena bisa dibarengi dengan seperti nonton TV atau rebahan biasanya seperti itu. Terus waktu pengerjaan tugas juga sedikit panjang. Kalau menurut saya dulu itu hampir jarang ada tugas, PR itu nggak ada. Tapi sekarang itu setiap hari, setiap mapel itu mesti ada satu tugas, dan itu setiap minggunya mesti ada.
dan waktu pengerjaannya itu bisa sehari 2 hari, jadinya yang tersulit itu tugasnya yang banyak, terus ya sulit-sulit sekolahnya masuk lagi nggak apa-apa. Nama saya Fikri Fidanata, umur saya 13 tahun. Ada perbedaannya di belajar di rumah sama di sekolah. Nah, di rumah itu enaknya itu bisa nunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau umpamanya hari ini dikasih tugas sama guru, nah itu bisa dikerjain besok. Nah, terus nggak enaknya itu pas mau ditanya guru itu tugasnya mana itu, terus lupa ngerjain gitu. Terus kalau di sekolah itu kan enak bareng-bareng, terus tugasnya juga langsung dikasih ke guru. Bedanya itu kalau di sebelum masa pandemi itu kita bisa belajar bersama teman-teman gitu. Nah, terus kalau setelah pandemi ini kita tuh cuma di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Pengennya itu ya belajar bersama teman-teman di sekolah. Nama saya Amelia Trikusuma Dewi, umur 13 tahun. Nggak bisa paham materi yang dikasih guru, kan banyak banget. Terus langsung suruh dikerjain tugas. Terus mau tanya itu juga sungkan. Nah gitu. Terus enaknya itu bisa sambil rebahan, tidur, makan. Bisa ditunda-tunda. Tapi kadang suka lupa. Terus jadinya nggak ngerjain. Kalau dulu kan belajar sama teman-teman, jadi seru, enak gitu. Kalau sekarang kan di rumah bosen, jenuh, jadinya pusing. Pengennya itu seperti biasa, kumpul-kumpul sama teman, keluar tanpa harus pakai masker, tanpa jaga jarak. Nama saya Siti Aisyah, saya sebagai seorang guru. Pada musim pandemi ini sangat berpengaruh, mempunyai efek yang luar biasa pada anak didik dan pada gurunya. Ya untungnya teman-teman itu semua kerja keras. Yang tidak punya HP bisa dijemput atau diapakan tuh, satu untuk berdua gantian dengan ibunya. Kalau dipandu dengan di sekolah, kadang-kadang dipandu nggak ada, orang tuanya nggak ada, anaknya nggak ada, main kemana. Wah, luar biasa. Gurunya pagi-pagi sudah siap-siap kalau visit home di sekolah jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya sudah diterapkan. Ya namanya anak, kalau nggak di gurunya nggak telatan ya nggak bisa. Kepala sekolahnya itu sering mantau gimana pelaksanaannya, gimana. Belum lagi dimintai laporannya dari atasan. Kepala sekolah minta laporan mana, jurnal hari ini, mana lapornya hari ini. Seorang guru kalau tidak berprestasi, tidak pinter-pinter membagi waktu, tidak mau belajar mandiri, tidak mau menatar diri, ya ketinggalan. Apalagi sekarang itu gurunya kan tinggal sedikit. Kalau seorang kepala sekolah ya sabar nanti, gurunya juga gitu dipantau, terus lama-lama dapat bantuan uang pulsa dari sekolah dari atasan dan lain sebagainya itu, sehingga sangat membantu. Nanti anak-anak juga dibantu, guru-guru di desa itu menyatu dengan murid-muridnya. Kalau enggak ya gimana lagi, begini ini tiap hari gurunya visit home, atau visit home nggak boleh, nanti kirim tugas, diberi tugas, harus siap diberi tugas. Mana tugasnya, anaknya belum bangun, anaknya main ke sana, orang tuanya sudah berangkat kerja, HP-nya dibawa ibunya dan lain sebagainya. Ya biasanya ya, dulu itu ada tatap muka langsung, ada segala sesuatu kegiatan yang belum bisa berjalan lancar bisa terpantau langsung oleh guru dan kepala sekolahnya. Terus hubungan antara guru dan murid, antara kepala sekolah murid dengan masyarakat baik sekali. Masih pagi-pagi sudah pada datang, dia berdandan cantik-cantik, datang salim pada gurunya, sudah dijemput dengan gurunya, salim bu guru, salim pak guru, dan lain sebagainya. Kalau sekarang tiba-tiba ada pandemi, ya itu tadi, waduh, komunikasi antara guru dan murid susah toh. Kadang-kadang dihubungi nggak ada, orang tuanya aja, gurunya aja, sinyalnya jelek, nggak bisa di desa loh. Harapannya segera pulih dan segera
mengajar dengan baik, bertemu dengan anak, bertemu wali murid. Itulah. Moga-moga segera berakhir pandemi ini, pelajaran berjalan dengan baik. Semoga Allah menjagai doa kita sebagai seorang guru-guru dan murid, wali murid. Insya Allah kalau sudah terjadi itu pendidikan akan lebih lancar. Nama saya Tirza Utomo, saat ini saya seorang guru pengabdi di MI Muhammadiyah 13 Hijrah. Sebagai pendidik, saya langsung ambil positive thinkingnya. Dikala belum pandemi, ini seolah-olah pendidikan itu dilimpahkan semuanya kepada guru. Tapi di sisi lain, di waktu dicoba dengan ujian pandemi ini, jadi kami dan orang tua ini bisa berinteraksi. Tentu saja mengesankan bahwasannya kita di sini bisa bekerja sama dalam pendampingan seorang siswa itu. Jadi ketika di rumah ya, kalau di sekolah itu hanya belajar, adapun pembiasaannya, nah ini untuk di rumah itu langsung kepada prakteknya. Jadi mereka benar-benar nggak sih dalam mengerjakan itu dengan ikhlas dan tulus. Karena berbasic alat komunikasi ya, yang pertama, yang kedua juga kuota, terus juga jangkauan juga ya dari semuanya ini aksesnya. Ini yang susah itu memang kalau siswanya banyak. Nah, kalau siswanya banyak nih, ketika guru melakukan home visit, datang kunjung ke rumah seperti itu, ini agak susah, butuh waktu yang cukup lama. Kalau di kelas itu cukup satu waktu pembelajaran closing. Untuk strategi ini yang paling utama itu kita tanamkan kedisiplinan. Jadi insya Allah tidak ada masa senggang anak itu keluar dari jam masa daringnya. Seperti masuk di sekolah pada umumnya, ini dimulai dari kalau yang kegiatan kami lakukan, ini tetap melakukan aktivitas apa seperti yang di sekolah dulu. Contohnya dengan sholat duha, ngajinya seperti itu, sampai pembelajarannya, makannya pun juga teratur sesuai dengan masuknya di kelas. Nah, terus dengan pola itu siswa juga yakin dan sadar bahwasanya mereka di liburan pandemi ini bukan libur. Sebenarnya mereka belajar tapi tidak melakukan aktivitas tatap muka. Kalau memantau ini pertama, kalau di pagi hari kita memberikan tugas, terus plus pembimbingan juga. Jadi membimbing anak-anak di dalam materi pembelajarannya nanti di closing setelah maghribnya. Jadi ada 2 tahapan. Ketika pagi ini kita dampingi, terus ketika maghrib nanti orang tua yang mendampingi. Belajar melalui daring ini kesusahan kalau ketika ada yang tanya ya, satu sisi itu jadi tidak fokus di dalam seperti kita belajar pada umumnya di kelas seperti itu. Jadi satu-satu harus menerangkan dan kadang diulang-ulangi lagi. Harapannya karena pola pembelajaran yang diterapkan oleh Kementerian Agama, khususnya kami swasta yang berada di lingkup Kemenak, ini penanaman karakter. Jadi dari sini kami mengambil hikmah bahwasanya tidak hanya cukup dari guru saja pendampingan, dan insya Allah dengan pandemi ini ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi posisi kami seorang pendidik dan orang tua, bisa saling memahami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nama saya Nova, mengajar di MI Muhammadiyah 6 Legok Ponorogo. Memang tahun ini kita pembelajarannya ada 2, ada yang tatap muka dan juga ada yang daring, karena kita pakai sistem kombinasi. Tapi di awal pandemi kemarin kita sempat off semuanya untuk tatap muka karena memang dari pemerintah juga peraturannya seperti itu, sehingga kita menggunakan sistem daring full. Namun kita masih ada namanya guru kunjung. Jadi beberapa kali kita mengunjungi siswa, kita jadwal seperti itu. Selain karena memang ada beberapa siswa yang tidak memiliki media seperti handphone, jadi kita memang harus berkunjung ke rumah. Kendala kami yang utama adalah media daring ya, karena di sana sinyal di daerah kami di Legok itu sinyal kurang mendukung. Jadi kalau kita pembelajaran hanya full mengandalkan media daring, ya
akan banyak siswa yang terkendala. Kalau gurunya mungkin bisa ya, tapi kalau siswanya selain ada beberapa yang tidak memiliki media ini, juga sinyal yang kurang mendukung kalau di sana. Di kita juga ada namanya pembelajaran tahfidz dan pembelajaran adab. Nah, dua ini yang kemarin sempat membuat kita agak pusing ya, bagaimana sistemnya nanti ketika kita tidak bisa harus tatap muka dengan anak-anak. Karena kalau tahfidz, khususnya tahfidz itu bisa jalannya itu biasanya kalau kita bisa langsung bertatap muka dengan anak, karena sistem tahfidz di sekolah kami memakai talaki, jadi guru mengucapkan, anak-anak menirukan seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah ada media ya, karena dengan media ini kita terbantu, minimal terbantu, yakni guru merekam suara ayat-ayat Al-Quran yang akan diajarkan kepada anak-anak, kemudian anak-anak mendengarkan melalui handphone dari rumah, ditirukan, kemudian ketika mengalami kesulitan ya kita bantu dengan melalui ketika telepon ya. Guru itu ya ada dua, guru yang di sekolah dan juga guru yang di rumah. Maka guru dengan orang tua harus benar-benar istilahnya kerjasamanya harus bagus supaya tujuan pendidikan kepada anak itu bisa tercapai. Harapannya setelah pandemi, tentu yang pertama kita bisa tatap muka kembali, karena itu tadi yang saya sampaikan, dua pembelajaran yang utama, ada pembelajaran tahfidz dan adab yang khususnya yang utama itu tadi sangat terkendala ketika guru tidak bisa bertemu langsung dengan siswa. Nama saya Mas Didi, itu wali Alifah. Anak saya kebetulan kelas 6 SD. Wali itu kok bilangnya hampir sama walaupun persoalannya tidak sama. Pertama, itu terus terang aja dari sisi ekonomi saja, mestinya saya harus aktivitas mencari nafkah, namun bagaimanapun harus tanggung jawab sebagai orang tua ya, harus mendampingi belajar. Tapi apapun yang terjadi memang kondisi seperti itu. Di sisi lain belum nanti kalau pulsanya habis, tentunya anak larinya juga kepada ya saya sebagai wali. Saya rasa sama, itu wali-wali sama itu. Yang selanjutnya itu yang sangat dirasakan, ternyata anak itu lebih respon kepada guru, utamanya itu terkait dengan sikap moral, tingkah laku, sopan santun itu sangat luar biasa ternyata. Ya mungkin maaf karena saya juga orang masjidan, jadi ya dikit banyak kenal akhlak, masih bisa menuntun sopan santun, tapi ya, seperti kita melihat teman-teman seusia saya itu luar biasa. Jadi kok akhlak melihat anak didik di rumah, di sekolah itu masih kurang, apalagi ini tergantung pada orang tua padahal hanya sebatas mendampingi saja. Setelah itu aktivitas. Belum lagi nanti anak selesai mengerjakan, begitu aktivitas sudah HP dan HP. Akhirnya dengan demikian ya sudah, itu sulit diekspresi sulit dikalimatkan dengan sempurna, tapi saya rasa itu sama, itu sangat luar biasa. Jadi ternyata adanya daring itu anak-anak itu jadi liar. Terus terlalu banyak bersahabat, berdamping dengan HP itu ternyata anak jadi ndablek, Mas. Itu jadi ndablek itu. Jadi kalau kita dikalimatkan sempurna, ini perlu waktu yang banyak dan itu perlu sebuah komunitas para wali bagaimana mensikapi terkait dengan hal daring itu. Ya tentunya harapan itu segera selesai. Terus maaf, ini saya sebagai wali pun juga kok sepertinya ada dramatisasi terkait dengan adanya pandemi itu. Sebab kenapa sekolah tidak boleh, pasar jalan terus. Kita tidak boleh ngumpul-ngumpul, di TV banyak gitu. Wisata buka. Hanya berapa itu? Kalau dikategorikan jumlah siswa itu berapa? Tempatnya bersih, gurunya sudah siap, fasilitas protokoler sudah semua siap. Namun kok belum bisa masuk. Tapi pasar itu protokolnya kayak apa? Itu lebih parah kok tidak bisa. Ini apa yang terjadi? Nah, ini ya tentunya maaf. Karena hanya sebatas saya orang desa, jadi ya hanya seperti itu tanggapan saya. Saya Ida,
sebagai ibu rumah tangga, wali murid dari Safa dan Siva kelas 4 dan kelas 3 yang tadinya sekolah, karena kan pandemi kan nggak sekolah kan, belajarnya kan di rumah, belajar daring di rumah. Ya saat waktunya ibunya jamnya jam nyuci, jam memasak, itu kan harus fokus berubah menjadi guru buat anak-anak di rumah. Jadi ya pekerjaan rumah sangat terbengkalai. Yang tadinya nyuci jam 9, jam 8 pagi bisa nyuci, sekarang berubah malam harus nyuci dan sebagainya. Terus harus fokus ngajar anak-anak, fokus ngajarannya anak saat jam sekolah. Pengennya itu ya normal kembali seperti yang dulu, anak-anak bisa sekolah kan. Beda kan, anak-anak diajar sama guru sama orang tua kan sangat beda mungkin. Jadi kalau di rumah ya anak-anak sering gimana jadi mesti manjanya kan keluar. Kalau di guru kan mungkin waktu mengerjakan ya mengerjakan fokus gitu. Kalau di rumah sangat melelahkan. Harapannya juga segera berakhir, segera kembali seperti semula.